apa di sini uang ini Jangan pak proses dua di pengiriman yang kita Ya bener kene di bisa Perhatikan ya, kita mandikan ya dengan kembang 7 rupa. Disenggol udah nggak apa-apa, perhatikan. Copot aja sekalian biar aman ya kawan-kawan. Udah tahu aman kan? Sekarang coba goyang 2 jari, bisa nggak? Nah ternyata bisa. Tuh bisa kan? Lalu angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang panci tekan, atau dalam bahasa Inggris disebut pressure cooker. Atau dalam ini ya, di Indonesia itu banyak sekali orang yang menyebutnya dengan presto gitu. Saya nggak tahu kenapa disebut presto ya. Mungkin zaman dulu itu merek yang terkenal adalah presto ya. Sehingga semua merek pun disebut presto. Ini padahal mereknya Isa, ini mereknya Fresco, ini mereknya Maxim, tapi orang nyebutnya presto gitu ya. Ya sama dengan beberapa daerah di Indonesia ya. Ada yang sepeda motor itu yang terkenal kan merek Honda ya. Kemudian apapun mereknya itu selalu disebut Honda. Jadi ada Honda yang mereknya Yamaha, ada Honda yang mereknya Suzuki, ya kira-kira seperti itu. Oke, itu intermezzo ya kawan-kawan. Balik lagi ke panci tekan ini. Nah, panci tekan ini kawan-kawan sebetulnya adalah barang yang kalau kita nggak paham cara penggunaannya itu bisa membahayakan ya. Seperti kawan-kawan tadi lihat di intronya video ini, itu ada orang-orang yang nggak paham cara pemakaiannya sehingga kemudian mengalami celaka ya. Saya nggak tahu itu tadi videonya kan terputus di situ. Apakah dia mengalami luka bakar? Pastinya iya, karena itu airnya masih panas muncrat kemana-mana. Mudah-mudahan orang-orangnya udah sembuh ya yang di video tadi. Jadi seperti itu kawan-kawan. Tapi apakah memang presto seberbahaya itu gitu ya? Nah nanti akan saya jelaskan bagaimana agar pemakaian presto kita ini aman sehingga kita nggak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut lagi akan meledak gitu kan. Semua presto itu memiliki potensi untuk meledak ya. Hanya bagaimana cara kita menggunakannya dengan benar sehingga tidak sampai meledak ya, gitu kan. Nanti akan saya berikan tips-tipsnya ya. Saya sendiri alhamdulillah ya, karena memiliki 4 macam ini sehingga saya bisa perbandingkan ya, saya udah punya pengalamannya memakai ya, sehingga nanti saya akan bagikan ke kawan-kawan sehingga nggak perlu kawan-kawan nanti harus mengalami sesuatu yang mencelakakan diri gitu ya, sehingga nyoba-nyoba sampai meletup gitu. Jadi kalau kawan-kawan nanti sudah nonton video ini ya, mudah-mudahan jangan takut-takut lagi pakai presto, kemudian ya mudah-mudahan aman lah ya, nggak akan mengalami kecelakaan pemakaian ya. Nah, selain fitur keamanan ya kawan-kawan, yang perlu kita perhatikan di panci tekan ini adalah, jadi gini, diciptakannya panci tekan ini adalah untuk menghemat pemakaian bahan bakar ya. Kalau kompor gas ya menghemat pemakaian gas, kalau kompor listrik ya menghemat pemakaian listrik gitu. Nah, saya lihat banyak orang yang di YouTube ya bikin tutorial, tapi penghematannya masih kurang optimal gitu ya. Bagaimanapun cara memakai presto itu pasti lebih hemat energi ya kawan-kawan. Tapi kalau kita lebih paham lagi, kita akan bisa lebih hemat lagi. Nanti akan saya tunjukkan, akan saya praktekkan ya. Baik, sekarang kita tinjau dulu ya kawan-kawan. Di depan saya ini ada berapa macam ya. Ini dan ini macamnya sangat mirip, tapi ada perbedaannya, nanti saya tunjukkan. Kemudian ini dan ini ada kemiripan, tapi masih ada perbedaannya juga gitu ya, selain ukurannya. Ini juga selain ukurannya ada perbedaan lain, nanti saya tunjukkan. Nah, kalau saya ditanya paling aman yang model mana? Sebetulnya yang paling aman menurut saya ya kawan-kawan, itu adalah model ini. Ya, jadi saya nggak bermaksud menjelekkan semuanya, tapi setelah saya pakai, kemudian saya amati secara teknikal ya, secara engineering, ini adalah dilengkapi dengan pengaman yang cukup kompleks dan cukup aman gitu kawan-kawan.
alasannya apa? Nah ini saya tunjukkan ke kawan-kawan ya, ciri-cirinya. Nah kawan-kawan bisa lihat di sini ya, bahwa panci ini dilengkapi dengan mekanisme penguncian yang mencegah kita untuk tidak bisa membuka kalau di dalamnya itu masih bertekanan dan ya masih bertekanan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini sebetulnya juga dilengkapi dengan mekanisme yang mencegah kita agar tidak bisa membuka ketika bertekanan. Tapi, seperti kawan-kawan bisa lihat tadi di video yang saya tampilkan pertama kali, barang ini meskipun dilengkapi dengan kunci pengaman, dia masih bisa dipaksa ya. Dia masih bisa dipaksa membuka sehingga anak-anak yang tadi membuka itu sampai ya itu celaka seperti itu ya, sampai meledak dos gitu. Sehingga ini saya nilai masih kurang aman. Kalau ini benar-benar terkunci kawan-kawan. Kalau dikunci gitu, dia benar-benar ketika tekanannya masih berisi di dalam, dia itu nggak bisa dibuka, dia akan macet. Sekuat-kuatnya kawan-kawan membuka, dia nggak akan bisa terbuka ya. Oke, kemudian menginjak yang ini. Yang ini menurut saya tidak ada fitur yang mencegah kita untuk membuka ketika dalam kondisi masih bertekanan. Karena apa? Dia memang tidak dilengkapi dengan interlock atau pengunci ya kawan-kawan. Jadi ini dia kalau membuka ya begini aja, bisa diperhatikan. Nah, ya. Jadi nggak ada yang menghalangi saya untuk ketika dia masih bertekanan, tidak ada sesuatu pengunci yang menahan saya untuk tidak bisa membuka seperti ini ya. Beda sama ini tadi ya kawan-kawan. Ini tadi nanti akan saya peragakan ketika panas, ini tidak akan bisa dibuka. Tapi yang ini saya nggak berani memperagakan. Karena apa? Memang tidak ada interlocknya ya. Sehingga kalau saya buka seperti ini, maka bus mungkin wajah saya mateng ya, jadi kayak udang rebus gitu ya. Nggak berani saya kawan-kawan. Tapi ini memang penggunaannya memang sangat praktis ya. Dia ya bentuk bodinya pun langsing, ramping gitu. Tapi tergantung ya kawan-kawan. Kadang orang suka yang lebar seperti ini karena misalkan bikin presto bandeng gitu ya, bandeng presto itu bisa lebar. Kalau ini sempit mungkin bandengnya harus melingkar-lingkar di dalam ya. Nah kemudian ini merek ISA, ini merek Fresco ya. Metode pengunciannya sama persis sama ini. Cuman perbedaannya apa? Selain ukuran ya, kalau ukuran nggak usah dibahas lah. Ini ada Fresco pun ada ukuran yang kecil, ada yang besar, lebih besar lagi ada. Ini ukuran terkecil yang merek ISA ya kawan-kawan. Nah, perbedaan antara ini dan ini apa? Ini kawan-kawan yang Fresco ini dia kalau kawan-kawan bisa perhatikan ya. Ini pantatnya tebal ya. Nah, pantat tebal ini tidak sekedar tebal. Saya kasih tahu sesuatu ya. Saya memiliki magnet ini kawan-kawan, perhatikan. Nah, nempel ya. Apa artinya di sini? Meskipun barang ini adalah stainless steel ya, tapi di bawahnya ini dilengkapi dengan plat besi yang dilapisi lagi dengan stainless steel sehingga tidak akan berkarat. Ya. Tapi di dalamnya adalah carbon steel atau baja karbon ya, di mana fungsinya adalah agar panci ini bisa dipakai di kompor induksi ya. Kompor induksi yang tahulah kawan-kawan, kalau nggak tahu ya browsing aja lah kompor induksi, nanti kawan-kawan akan bisa melihatnya di YouTube atau di Google gitu ya. Nah yang merek ISA ini meskipun sama persis, pantatnya nggak setebal ini ya, dan setelah saya tes nggak nempel ya, sehingga dia tidak ada carbon steelnya atau baja berkarbon ya. Artinya apa? Dia tidak bisa dipakai di kompor induksi ya. Kalau kawan-kawan nanya, kalau yang ini sama ini gimana Pak? Ini yang jelas dari penampakan kelihatan bahannya aluminium ya, pasti tidak bisa dipakai kompor induksi. Ini juga aluminium tapi di coating ya, jadi tidak bisa dipakai di kompor induksi. Jadi tentu saja ya kawan-kawan, meskipun saya bilang ini paling aman, tapi kalau kawan-kawan punyanya kompor induksi ya mau nggak mau pilih yang ini gitu ya.
Nah, satu poin penting ya kawan-kawan, kalau kita memasak menggunakan Presto ini, perhatikan bahwa klep-klep pengaman ini masih bekerja ya kawan-kawan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengecek bahwa klep pengaman ini masih bekerja ya. Kalau yang model ini ya kawan-kawan, itu gampang aja, cabut aja kayak gini ya. Oh ya, tutupnya dilepas aja kayak gini, terus tiup-tiup ya. Ini ada lubangnya ya, bekas ini tadi ditiup. Nah, kalau dia masih bisa lewat udara, berarti masih aman ya, kira-kira seperti itu. Kemudian cek juga ini apa klep-klep yang lain ya, kawan-kawan. Perhatikan bahwa ini bisa diangkat naik turun ya. Sama ini juga bisa diangkat naik turun. Ini fungsinya apa? Yang ini ya kawan-kawan, yang kecil-kecil ini fungsinya adalah kalau seandainya ini mampet ya, maka yang ini masih bekerja, yang kedua ini gitu. Nah, sama juga yang seperti ini ya, kita cara ngeceknya tiup-tiup aja di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, dipasangkan. Nah, kemudian ada beberapa anggapan yang menurut saya salah ya. Ada beberapa orang yang bilang katanya ini kalau uapnya sudah keluar, ini harusnya bisa berbunyi dan berputar-putar gitu. Ya, ini sebetulnya ya bagus juga kalau bisa muter-muter ya, lucu gitu kan. Tapi sebetulnya sih menurut saya nggak harus juga berputar-putar ya. Dia nggak perlu berputar, nggak apa-apa, yang penting bisa mengeluarkan uap. Nanti saya akan peragakan seperti apa. Yang penting bisa keluar uapnya gitu. Nah, kemudian yang ini sebetulnya sama saja ya kawan-kawan. Cuman yang ini modelnya bisa dicopot seperti ini. Kalau yang ini ada tuasnya aja ya, tuasnya diangkat seperti ini. Nah, kemudian pengaman double-nya sama juga kawan-kawan. Ini juga bisa diangkat seperti ini. Ini kalau dalam industri itu disebut pressure release valve ya, atau pressure safety valve, PSV atau PRV gitu. Ini sama persis dengan yang ini ya. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, sekarang hubungannya dengan klep-klep pengaman ini ya kawan-kawan. Jadi gini, ketika tekanan di dalam sini ya, tekanan kan akan naik tuh ketika kita memasak. Maka ketika tekanan sudah mencapai 80 kilopascal ya. Ini tekanannya panci Presto ini dirancang sekitar 80 kilopascal ya. Jadi KPA ya, kita singkat ya. Jadi ketika tekanan di dalam sudah mencapai 80 kPa, maka klep utama ini akan mendesis, mengeluarkan uap. Dia akan merilis atau melepaskan kelebihan tekanan. Jadi seperti itu. Nah, karena fungsinya dia adalah melepaskan tekanan yang berlebihan, ya, maka sudah barang tentu dia tidak boleh tersumbat. Ya, makanya tadi kawan-kawan saya ajak untuk ngetes ditiup biar memastikan tidak tersumbat. Nah, gitu. Nah, masalahnya ketika kita memasak, ya. Kita masak itu kan ada bahan makanan di dalam, ya kan. Nah, saya anjurkan ketika memasak janganlah terlalu tinggi masakannya, ya. Kalau terlalu tinggi, masalahnya apa? Misalkan nih kawan-kawan bikin sayur atau masak daging ya, udah diiris tipis-tipis, kemudian dipenuhin ini sampai misalkan 90%. Nah, ketika ini mendidih, dia kan bergolak tuh, bergolak. Bisa jadi daging itu nemplok di sini ya, nempel sini ya, nutupin klep pengaman kawan-kawan. Nah, ketika dia nempel ke sini ya, maka tekanan yang dari dalam ini dia akan mendorong ke sana. Terus tekanan ini harusnya 80 kPa sudah bisa dirilis atau dibuang ke sini, tapi karena tertutup oleh daging yang nemplok tadi, maka tekanan bisa makin meninggi menjadi 100, 120, 200, bahkan 300. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ledakan ya kawan-kawan. Jadi ini ada salah satu video ya, kawan-kawan bisa lihat nanti secara lengkap di linknya. Ini suatu keluarga yang akhirnya bersih-bersih dapurnya,
Alhamdulillah nggak ada korban ya, hanya korban kotor aja gitu. Nah itu saya tengarai ada kemungkinan makanan ya, mungkin daging atau ikan itu nempel di sini ya. Di sini ini kan banyak lubang-lubang ini, ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Harusnya dia tidak tertutup oleh sesuatu, tapi karena tadi mungkin ada daging yang nemplok seperti ini, maka tekanan di dalam tidak bisa dilepaskan sehingga makin kuat dan dar meledak seperti itu kan. Makanya saya anjurkan sebisa mungkin airnya itu ya paling tinggi itu 80% ya. Ya, kira-kira gitu. Atau lebih rendah lebih baik ya untuk lebih amannya gitu. Terus mungkin kawan-kawan bilang, "Pak, nanti saya butuh masak banyak." Ya gantian kawan-kawan ya. Masak 1 udah selesai, masak lagi. Jangan karena pengen buru-buru banyak dipenuhin ya kan. Maka kalau udah penuh, akibatnya apa? Tadi itu makanan bisa membahayakan. Nah, sekarang kawan-kawan akan saya lihatkan dari dekat ya. Bagaimana sih fitur pengamanan panci tekan yang satu ini ya, kawan-kawan. Jadi untuk pemakaiannya begini ya. Kawan-kawan perhatikan bahwa ini memiliki bagian lebar sempit gitu ya. Nah, kemudian sama ditutupnya juga. Ya. Jadi ketika memasang itu perhatikan bahwa lebar dan sempit ini harus pas. Tapi kawan-kawan nggak perlu terlalu bingung karena apa? Di sini udah diberi tanda panah ya. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Baiklah, saya tambahin aja ya dengan tempelan di sini warna hitam ya kawan-kawan. Jadi perhatikan bahwa di sini tanda panah ini harus lurus dengan ini ya, sehingga pancinya bisa masuk dengan tutupnya bisa masuk dengan enak. Nah, seperti ini. Ya, mungkin perlu ditekan sedikit seperti ini, kemudian kuncilah seperti ini. Perhatikan. Nah, dah enak seperti itu ya. Nah, apa yang membuat panci ini saya nilai paling aman? Kawan-kawan perhatikan ketika saya buka ya. Oke lah, saya angkat dulu ya. Perhatikan bahwa di sini ini terdapat slot seperti ini. Ya. Ini adalah mekanisme penguncian ya kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat di tutupnya. Di tutupnya ini adalah penguncinya ya. Nah, pengunci ini ketika kita tutupkan ke sana ya. Ketika kita tutupkan dia akan masuk ke sini ya. Sehingga ketika di dalam ini masih bertekanan, dia itu posisi pengunci ini ada di sini. Ya, sehingga dia tidak bisa keluar. Dia akan mentok, tok itu. Nah, ketika tekanan di sini udah turun, pengunci itu baru bisa ke sini, klek seperti itu. Nanti akan saya praktekkan ketika kita sedang demo memasak ya. Saya cuma demo memasak air ya kawan-kawan, karena saya nggak pandai memasak, paling hanya bisa bikin ketupat ya. Kalau kawan-kawan pengen tahu cara bikin ketupat, nanti saya ajarkan. Jadi seperti itu ya, perhatikan bahwa menguncinya ini nggak susah kawan-kawan, perhatikan tuh. Nah, seperti ini aja. Nah, kalau kawan-kawan mungkin prestonya atau panci tekannya udah lama, udah tua, mungkin mekanisme ini akan mengalami sedikit kemacetan. Tapi jangan khawatir ya, beri aja sedikit minyak goreng di sini atau di sininya juga, sehingga dia mudah. Ini tadi sebelum saya praktekkan pun, ini udah lama ya, sejak hari raya kemarin nggak dipakai untuk bikin ketupat ya. Jadi udah beberapa bulan, akhirnya agak macet. Tapi setelah saya kasih minyak goreng tadi enak. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tipsnya lagi ya kawan-kawan, untuk keamanan ya. Jadi kawan-kawan tadi perhatikan bahwa anak-anak tadi itu mereka memaksa membuka seperti ini ya kan. Nah, kalau ini memang nggak perlu dipaksa karena nggak ada tekanan ya. Nanti saya akan tunjukkan ketika bertekanan. Yang dipakai anak-anak tadi itu adalah yang ini, kawan-kawan. Ya, seperti ini. Jadi ini kawan-kawan bisa perhatikan cara pengunciannya sama, tapi di sini mekanismenya yang beda ya. Dia penguncinya hanya kecil di sini, perhatikan. Dan ini pun terbuat dari seperti bahan plastik tahan panas gitu ya.
Karena plastik ya, mungkin dia itu ketika dipaksa sama anak-anak yang ada di video tadi, ketika dipaksa seperti ini, mungkin patah ya di dalam itu, plastiknya patah karena dia tidak terlalu kuat ya. Nah, sehingga makanya saya bilang saya lebih prefer atau lebih suka yang ini karena dia penguncinya terbuat dari logam aluminium yang mana sangat susah untuk dipatahkan ya. Ya pasti bisa juga sih kalau orangnya sangat kuat ya patah juga gitu kan. Tapi kuncinya seperti ini kawan-kawan, perhatikan ya. Ketika panci ini udah nggak bertekanan, harusnya cara membukanya itu nggak berat seperti yang tadi diperlihatkan anak-anak tadi ya. Harusnya dia mudah membukanya, tinggal pakai 2 jari gini aja, perhatikan tuh. Harusnya begitu ya. Perhatikan yang ini juga. Nah, 2 jari ya, goyang 2 jari. Goyang 2 jari. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ingat tadi, kalau bukanya susah seperti ini, itu artinya di dalam masih bertekanan ya. Kemudian ada satu ciri-ciri lagi yang kalau kalau panci tekan ini masih bertekanan, yaitu apa? Di dalam ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ada kayak bunderan kecil, itu dia akan nongol ya. Ini saya praktekkan. Kalau dia dapat tekanan dari dalam, perhatikan ya, dia akan nongol seperti ini. Nah, emang nggak seberapa kelihatan sih, tapi ada cara lain yang lebih mudah untuk melihat tekanan ya. Sebetulnya ada cara lain, yaitu apa? Ketika ini digoyang atau bahkan dibuka seperti ini, dia akan gitu. Nah, yang dilakukan anak-anak tadi pertama udah bener, dia ngecek basic bunyi, artinya ada tekanan ya. Tapi yang lucu, kenapa mereka nggak berhenti? Ketika tahu ini bertekanan, ya jangan dipaksa dibuka, tunggu dulu dingin sehingga uapnya nggak keluar dulu. Atau cabut aja ini, meskipun ini nanti berbahaya dengan mengeluarkan uap air kencang, paling nggak kan satu garis aja ke atas, daripada tadi buar gitu. Seluruh ruangan terkena air panas gitu ya. Oke, sama juga yang ini ya kawan-kawan ya. Ini juga cukup 2 jari, goyang 2 jari. Nah, begitu aja. Kalau sudah dingin, sudah tidak bertekanan ya maksudnya ya. Oke, sekarang yang model satunya ya. Ntar kita lihat dulu. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan bahwa yang merek Fresco ini dia bisa dipakai untuk kompor induksi. Ya, kawan-kawan perhatikan bahwa di sini itu ada logo kayak ini, kayak kawat diputer-puter kayak pir ini. Ini artinya dia bisa dipakai untuk kompor induksi atau induction cooker gitu ya. Yang lain ini artinya bisa pakai kompor gas, ya biasa lah, kompor listrik. Kemudian kompor keramik. Nah, gitu. Ini mereknya Fresco Itali gitu ya, kawan-kawan. Nah, ini yang terbuat dari besi tapi sudah dilapisi oleh stainless steel. Kita bahas sedikit kalau fitur pengamanan ini ya. Ya, fitur pengamanan ini seperti tadi saya bilang ya, dia tidak ada interlock yang mencegah kita membuka ketika dia masih bertekanan. Lihat, nggak ada yang penguncinya seperti yang lainnya tadi. Lihat, nah begitu aja. Ya. Nah, kemudian rilisnya seperti ini ya, karena rilis yang pertama itu akan dilakukan oleh, ini saya kurang ingat ini, kayaknya yang sebelah sini ya. Yang ini yang tingkat kedua. Biasanya ini settingannya yang ini 80 kilopascal atau 80 kPa. Yang ini kalau nggak salah sekitar 100 kPa ya. Jadi ketika 80 kPa ini kok belum bekerja, maka ketika mencapai 100 kPa inilah yang merilis, sehingga tekanan di sini tidak terakumulasi, sehingga tidak terjadi ledakan gitu ya kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, sudah double ya, sini ada. Tapi ya itu tadi pencegah untuk membuka ini nggak ada. Oh ya kawan-kawan,
mungkin ada juga yang melihat tutorial di luar sana itu yang agak aneh ya. Sebetulnya cara pemasangan tutup ini seperti ini aja kawan-kawan, perhatikan ya. Membukanya seperti ini, dimiringkan, perhatikan. Lalu cabut. Nutupnya ini dimasukkan aja ke samping ini. Nah, seperti itu. Perhatikan bahwa ini udah nyangkut ya. Kiri kanan sana, terus kiri kanan sini juga center ya, jangan terlalu ke sini. Kalau terlalu ke sini, lihat, kalau saya geser terlalu ke sana, dikunci nggak bisa, lihat. Harus pas tengah, terus ditarik seperti ini, lihat. Sep. Nah. Oh ya, tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa ciri-ciri dia masih bertekanan adalah kalau ini diangkat seperti ini masih bunyi, nah masih ngeluarin uap, berarti di dalam masih bertekanan ya. Kalau kita buru-buru ya udah keluarkan aja seperti ini. Nanti dia akan keluar terus gitu ya. Mungkin setelah 5 menit, 10 menit habis deh uap di dalam. Tapi tentu saja agak berbahaya karena apa? Uap panas kan nyembur nih. Mana tahu tangan kita nggak sengaja dekat sini. Jadi sebaiknya biarkan aja suhunya sampai turun ya. Kemudian uapnya sudah nggak produksi lagi, kemudian coba sekali lagi sampai nggak keluar sama sekali seperti ini. Kalau emang udah nggak keluar, nggak bunyi, ya sudah aman untuk dibuka seperti itu ya kawan-kawan. Nah, seperti halnya yang ini, kalau yang model ini, apa tadi saya bilang ya, ngeluarkannya ya udah kalau buru-buru copot aja seperti ini, tapi jos itu ya, atau ini dicongkel sedikit pakai sendok atau apa, biarin miring seperti ini. Tapi ada cara lain lagi, yaitu nanti akan saya peragakan ya dengan mengguyurnya memakai air. Itu kalau kawan-kawan buru-buru pengen, mungkin udah lapar ya mau makan buru-buru, sehingga nggak bisa nunggu setengah jam untuk mendinginkan ini, siram aja pakai air. Nanti saya peragakan ya kawan-kawan. Nah kemudian ada salah satu ciri-ciri lagi ya. Memang yang model kayak gini nih atau yang model besar ini juga itu banyak sekali fiturnya kawan-kawan ya. Yang pertama interlock tadi kayak gitu ya. Terus ini bisa dicopot kayak gitu. Ya. Yang ini ada fitur tambahan kawan-kawan, perhatikan ya. Di sini ini ada seal karet ya. Seal karet ketika dia bertekanan dia akan nongol kawan-kawan. Nanti perhatikan ketika kita pakai panci ini, perhatikan bahwa dia akan nongol karetnya keluar ya. Sehingga kalau masih kelihatan nongol itu artinya di dalam masih bertekanan ya. Jadi ada 3 ya tadi ya indikatornya ya. Yang pertama di sini tadi saya tunjukkan, yang kedua ini masih bunyi ces. Kemudian yang ini nongol ya. Sedangkan yang tipe ini tadi cuman 1 indikator aja, uap di sana. Yang ini yang besar ini sama ya kawan-kawan dengan yang kecil. Ya, dia juga ada indikatornya nih sebelah sini. Tuh. Ini nanti karetnya akan nongol ketika dia bertekanan ya. Terus perkara ini dicopot sama juga bisa ya. Kalau yang ini nggak bisa dicopot, tapi bisa ditarik seperti ini. Jadi pastinya yang ini paling aman kawan-kawan, karena apa? 3, 1, 2, 3 ya. Yang ini kayaknya yang tekanan paling tinggi ya. Ini 80 kPa, ini 100, mungkin ini 110 kPa, saya nggak tahu ya. Yang jelas fitur keamanannya triple, ini nggak double lagi. Makanya ini model yang paling kuno, tapi justru ini yang menurut saya paling aman ya kawan-kawan. Baiklah, sekarang kawan-kawan bisa lihat ya, langsung saya siapkan ini, saya demo dengan 3 pressure cooker ya, lihat tuh. Saya isi air nggak banyak-banyak kawan-kawan. Yang penting dia bisa menciptakan tekanan ya. Jadi kita hanya simulasi aja. Nanti kecuali kawan-kawan minta saya masak daging atau masak ketupat, kita peragakan. Oke, sekarang kita akan menutupnya ya semuanya ya kawan-kawan. Kita akan tutup ini. Perhatikan. Nah, gini aja caranya. Ada yang memperagakan muter-muter, nggak perlu kawan-kawan. Cuman gini aja, terus tarik. Nah, terus yang gede, perhatikan ya, 2 jari saja kawan-kawan. Ini juga
Perhatikan ya, ada tanda panah seperti yang tadi saya udah peragakan. Nah, karena ini karetnya masih bagus, dia harus agak didorong, beda sama yang itu tadi udah tua ya. Tapi tetap kuncinya 2 jari saja. Oke, sekarang kompor saya nyalakan dulu. Nanti kawan-kawan perhatikan, nggak butuh waktu lama dia akan mendesis. Karena airnya memang nggak banyak ya. Satu yang perlu diperhatikan ya kawan-kawan, nanti kalau sudah mendesis, api akan kita kecilkan sekecil mungkin hingga mendesisnya itu tinggal sedikit ya. Mendesisnya jadi tadinya harus kita kecilkan apinya sehingga mendesisnya tinggal nah kayak berbisik aja gitu ya. Tapi jangan sampai hilang ya. Nah, ada orang yang keliru itu dibiarkan mendesis kenceng terus, apinya dibiarin besar terus. Nah, itu kurang hemat gas akhirnya ya, jadi boros. Kita ini begitu udah itu artinya tekanan sudah terbentuk 80 kPa. Kalau tekanan sudah terbentuk, yang kita lakukan hanya menjaga agar tekanan tetap 80 kPa. Caranya gimana? Kasih api kecil aja gitu ya. Tapi kalau terlalu kecil, tekanan turun. Tapi kalau terlalu besar, terlalu banyak dibuang uapnya. Jadi kita buang-buang energi. Ini saya nyalakan dulu. Oke, kita tunggu sekarang. Ingat ya kawan-kawan, kalau lagi masak ini diturunkan yang ini ya. Semua dipasang dengan posisi yang benar ya. Sudah mulai terbentuk tekanan, tapi belum sampai 80 kPa, makanya dia belum bunyi. Tapi kalau saya curi-curi pandang, nah, itu ternyata ketahuan sudah terbentuk tekanan di dalamnya ya. Nah, sudah terdengar desisan pertama. Kayak ular mendesis. Yuk kita perhatikan dulu. Karena yang pertama itu yang Isa tadi ya kawan-kawan, maka dia yang mendesis duluan. Di sini udah mulai mendesis. Ini artinya tekanan sudah tercapai 80 kPa. Tapi nggak apa-apa, kita biarkan dulu agar desisannya makin kencang, nanti api akan kita kurangi. Dengeran ya desisanya. Ya, desisan terdengar makin kuat. Tenang aja, saya akan tunjukkan ke kawan-kawan sekuat apa desisannya ketika dia maksimum ya.
Tenang aja kalau udah mendesis gini, artinya klep pengaman kita ini bekerja dengan baik, kawan-kawan. Saya ajak lihat mendekat ya. Nah, kelihatan ya, uapnya keluar dari lubang-lubang kecil itu. Oke, sekarang boleh kita kecilkan apinya. Perhatikan ya, kita kecilkan apinya. Perhatikan apinya saya kecilkan sekecil mungkin. Banyak orang bilang pakai api sedang, kalau saya bilang pakai api kecil aja. Asalkan dia masih mendesis, maka artinya presto masih bekerja dengan baik. Perhatikan ketika saya kecilkan, desisan makin mengecil. Ingat seperti saya bilang tadi, jangan sampai desisannya hilang sama sekali, tapi buatlah seperti mendesis yang berbisik ya. Nah, ini makin pelan. Sekarang kita lihat yang maksim itu ya kawan-kawan ya. Tadi saya bilang kan ada tongolannya yang keluar tuh di gagangnya ini. Perhatikan tuh. Yang warnanya yang di tengah-tengah itu lah. Ini susah untuk fokusnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu ada uapnya sedikit-sedikit keluar dari situ, nggak apa-apa, itu biasa aja, jangan khawatir ya. Kita perhatikan yang ini sama aja kawan-kawan, cuman dia warnanya lebih kusam aja, jadi nggak seberapa kelihatan. Perhatikan bahwa uap juga udah mulai keluar dari atas itu ya, mulai mendesis juga ya, tuh lihat. Kita biarkan agak kenceng ya mendesisnya ya, biar lebih jelas. Nah, ini udah mulai tambah kenceng ya kawan-kawan, udah kayak uapnya kereta api, kereta uap. Ini yang dimaksud orang dengan berputar-putar ya, tidak harus berputar seperti saya bilang, yang penting ngewes ya kawan-kawan, wes bablas angine. Oke, sekarang waktunya api kita kecilin kawan-kawan, kita kecilin. Mati. Jangan mati ya kawan-kawan, saya nyalain lagi lah. Atau nggak apa-apa lah, mati aja ya. Biarin aja mati, nanti kita akan peragakan bagaimana membuka yang aman. Dan ini kan saya matikan aja. Nah, yang sini pun sama, udah wes bablas yang ini. Sekarang saya kecilkan apinya. Nah, udah kecil, kurang kecil tapi lebih kecil kalau ke arah sini.
Nah, perhatikan ya, api sangat kecil, makanya presto ini atau panci tekan ini sangat hemat energi. Kawan-kawan perhatikan, yang panci ISA itu masih ngewes juga, tapi kecil. Jadi seperti saya bilang, harus tetap ngewes ya, tapi jangan gede-gede gitu. Oke, ini keduanya sama-sama masih ngewes ya, masih mendesis. Bagus. Yang ini masih ada mendesis sisa uap yang di dalam ya. Sekarang akan saya peragakan bagaimana membukanya yang aman ya, kawan-kawan. Lihat nih. Perhatikan, ini kompor udah mati. Udahlah, saya matikan semua ya. Mati. Udah mati semua. Ini udah dimatikan. Perhatikan, bisa nggak dibuka? Oh ya, saya lupa menunjukkan ya indikator yang karet tadi. Yang saya bilang nongol. Ya, ini mungkin karetnya udah tua, jadi nggak kelihatan terlalu nongol ya kawan-kawan. Harusnya karetnya itu kelihatan agak keluar dari sini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa ini masih bertekanan. Perhatikan ya, saya senggol sedikit. Senggol, nah seperti itu. Itu artinya masih bertekanan ya. Jangan dipaksa buka. Ini juga ya, kita coba. Nah, senggol bacok ya. Jadi marah dia kalau disenggol. Senggol. Marah, jangan disenggol kawan, jangan diganggu ya. Oke, kita perhatikan apakah silnya kelihatan nongol. Nah, yang ini kelihatan ya kawan. Saya zoom coba nih. Tuh. Ya. Di sini ada sil warna putih. Itu kelihatan nongol ya ketika dia masih bertekanan. Oke, sekarang untuk membuka ini ya, baik, sekarang untuk membuka panci ini, anak tadi itu kan memaksa membuka seperti ini kan, oh ya, keras gitu. Perhatikan kawan, dua jari, ingat ya, dua jari, nggak kuat, jangan dipaksa ya kalau nggak kuat. Sekarang yang ini. Ini ya, oh keras ya, dua jari nggak kuat, jangan dipaksa. Artinya apa? Masih bertekanan. Gampang kan kawan-kawan, itu aja caranya. Sekarang ya, kalau kita nggak sabar nih, sebetulnya harusnya kita tungguin sampai tekanan turun ya. Kalau dingin nanti tekanan akan turun terus mudah dibuka ya. Perhatikan, dua ini saya biarkan dulu ya, nggak usah saya apa-apain. Yang itu saya peragakan dengan cara apa? Dengan direndam air. Perhatikan. Kita akan bawa ke sini. Perhatikan ya, kita mandikan ya dengan kembang 7 rupa. Enggak lah, dengan air biasa aja. Enggak perlu air kembang 7 rupa ya. Nah, perhatikan sekarang apakah sudah dingin? Senggol. Disenggol udah nggak apa-apa, perhatikan. Copot aja sekalian biar aman ya kawan-kawan. Udah tahu aman kan? Sekarang coba goyang dua jari, bisa nggak? Nah, ternyata bisa. Tuh, bisa kan? Lalu angkat. Nah, memang air masih panas, tapi produksi uapnya sudah tidak terlalu banyak. Baiklah, setelah beberapa menit ya, tanpa diguyur air, kita biarkan mendingin. Jadi sekarang kita lihat, coba senggol, bacok
Enggak. Oh ya. Oh, ada sisa sedikit ya. Tapi nggak masalah kawan-kawan. Copot aja untuk amannya ya. Artinya apa? Sekarang udah nggak ada tekanan lagi. Sekarang perhatikan ya. Nah, perhatikan sekarang, ingat 2 jari saja. Tuh, ringan ya. 2 jari. Berarti sudah aman. Perhatikan panahnya diluruskan. Nah, memang masih panas, tapi tekanannya udah aman ya. Oke, satunya ya. Kalau yang ini modelnya bukan senggol ya kawan-kawan, angkat, colek. Oh, masih ada. Tapi cuman sedikit ya. Nah, biarkan begini, jadi dia terbuka semua. Terbuka terus maksud saya. Terus bukanya kayak mana? Dari samping ya, biar kawan-kawan bisa lihat. Gitu kan? Selak. Agak berat, panas. Bismillah. Ini sebetulnya bukannya apa-apa kawan-kawan. Posisinya susah aja ya. Saya ingin nunjukkan di kamera. Jadi sebetulnya tidak masalah. Saya tutup kembali. Perhatikan. Nah, ini memang agak susah. Tapi kalau saya pakai tangan kanan gini, kira-kira lebih enak lah. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Ini kayaknya seret juga nih. Ya, sebelah sini seret, mungkin perlu diminyakin nanti ya kawan-kawan. Sekalian aja ya saya peragakan untuk meminyakinya. Jadi yang diminyakin adalah daerah sini ya kawan-kawan. Ambil aja minyak goreng, nggak usah banyak-banyak ya kawan-kawan. Yang penting jarinya basah sama minyak aja. Ya, kemudian oleskan di sini ya, biar kelihatan di kamera. Nah, seperti itu. Kita zoom ya. Daerah sini ya. Kita coba lagi. Bentar, saya lap dulu nih. Kita coba buka ya. Tangan kiri nih sekarang. Nah, lebih mulus gerakannya ya kawan-kawan. Perhatikan, nutupnya juga. Nah, lebih enak. Jadi nggak nyentak-nyentak seperti tadi ya. Tadi seret sekali, jadi tersentak-sentak. Ini memang agak-agak tricky ya. Maksudnya tricky itu apa ya? Agak ada perhatian khusus kawan-kawan ya. Ketika membuka ini, pegangnya erat-erat ya. Saya udah lama terus terang nggak pakai yang ini. Karena seperti saya ceritakan, saya lebih suka pakai yang model lama itu. Ini harus dipegang erat begini kawan-kawan. Kalau enggak melesat seperti yang tadi saya peragakan. Jadi sengaja tadi saya enggak cut ya videonya agar kawan-kawan tahu apa aja permasalahan ketika memakai panci tekan semacam ini. Apa yang terjadi kalau megangnya kita kurang kuat? Perhatikan ya. Ini atasnya enggak saya tahan nih, perhatikan. Oh, seperti itu ya. Jadi harus ditahan kawan-kawan. Nah, kemudian saya baru terpikir satu hal lagi ya. Posisinya ini, lurusnya ini sebaiknya lurus juga dengan gagang ini kawan-kawan. Perhatikan nih. Ini gagang kan sana, kiri kanan. Maka ini sebaiknya nah begini. Ya, diluruskan seperti ini agar apa? Ketika kita narik seperti ini, kita bisa menahannya pakai ini. Ya. Kalau yang awal tadi kan saya nahannya di sini atau di sini gitu kan. Ya, ini enak, menahannya satu sisi, perhatikan tuh. Ya, ingat ya, dipegang erat-erat. Ku pegang erat-erat seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah posisi seperti ini sudah diajarkan di manual booknya, karena seperti saya bilang ini udah 20 tahun lebih manual booknya mungkin udah dimakan rayap ya, saya nggak tahu kemana. Jadi pengalaman saya hari ini sebaiknya diluruskan ya kawan-kawan, palang ini sama ini.
Baiklah kawan-kawan, saya pikir itu dulu sharing dari saya, karena masjid juga udah mulai kiroah, jadi sebentar lagi udah waktunya sholat duhur ya. Jadi itu tadi, mudah-mudahan ya kalau dengan video ini kawan-kawan sudah nggak ragu lagi dengan cara memakai presto, kemudian bisa lebih efisien untuk memasaknya ya, karena apinya pakai yang kecil aja kalau udah mendesis. Kemudian agar aman tadi apa aja, jangan terlalu penuh, kemudian kita cek labnya segala macam. Kalau kawan-kawan lupa, putar kembali, dicatat tuh poin-poinnya tadi agar untuk kita lebih selamat ya, apa aja nih ya, satu persatu dicatat, kemudian ditempel di dinding di dapur ya, agar tidak lupa. Kadang-kadang saya sendiri pun lupa, kadang saya harus mencatat ya apa-apa aja yang perlu kita lakukan ketika memakai pressure cooker. Nah kemudian kalau kawan-kawan nih misalkan tertarik, kok bisa sih dia bertekanan gitu, kenapa gitu, terus tekanannya berapa sih di dalam, kemudian kalau tekanannya berapa, kemudian kenapa kalau dengan tekanan yang tinggi kok masaknya bisa lebih cepat ya. Jadi lebih cepatnya itu bisa 4 kali lipat loh kawan-kawan. Saya sering nanya ke kawan-kawan ya yang lain itu, saya tanya kalau bikin ketupat berapa lama? 2 jam gitu. Kalau saya pakai ini itu hanya setengah jam kawan-kawan ya, hanya sekitar 30 menit sudah jadi. Jadi 4 kali lipat lebih cepat. Udah 4 kali lebih cepat, gasnya pun mungkin separuhnya saja. Jadi hematnya itu bisa mungkin 8 kali lipat ya pemakaian gasnya. Baik, itu dulu kawan-kawan ya. Jadi kalau ada yang tertarik bagaimana sih pembahasan tentang engineeringnya ya, bagaimana pembahasan tekniknya, kawan-kawan tinggalkan di kolom komentar. Ya Pak, saya pengen tahu, pengen dibahas lebih lanjut, nanti akan saya bahas insya Allah. Baik kawan-kawan, itu dulu dari saya lomba ya suaranya sama masjid. Terima kasih sudah menyaksikan.